presiden saja pusing dia. Ya, ini kita sebenarnya negara hukum atau negara undang-undang gitu. Selamat sore, salam ketemu lagi dengan Profesor Faisal Santiago, Ketua Program Doktor Hukum Universitas Borobudur. Sore ini kita akan berbicara mengenai obrolan santai mengenai pembaruan hukum ya yang ada di Indonesia. Pada sore hari ini saya kedatangan tamu yang istimewa. Beliau adalah Profesor Dr. Zainal Arifin. Beliau juga pengajar hukum di program Doktor Hukum Universitas Borobudur yang selama karirnya beliau adalah banyak juga bergerak di bidang Mahkamah Konstitusi pada awal-awal pendiriannya. Selamat sore Prof. Zainal Arifin. Selamat sore. Sehat Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dalam situasi pandemi saat ini yang penting kita diberikan kesehatan dan masih bisa mengajar kepada mahasiswa kita. Ya. Tadi sudah saya prologkan bahwa kita akan berbicara mengenai pembaruan hukum ya. Begini Prof, Indonesia ini sudah terkenal dengan banyaknya regulasi atau banyaknya undang-undang. Tetapi tidak juga disangsikan oleh masyarakat bahwa banyaknya undang-undang itu ternyata tidak efektif. Apalagi undang-undang yang ada pada saat ini lebih banyak dengan berat atau dengan semangat untuk membentuk undang-undang, tetapi begitu pelaksanaannya undang-undang ternyata tidak apa yang diharapkan. Apa yang bisa Prof. Zainal lihat dari kondisi seperti itu? Ya, saya melihatnya ada beberapa catatan ya. Pembentuk undang-undang ini tidak mendasarkan pada realitas sosial yang ada, bahwa kondisi masyarakat kita ini kan sudah berubah. Jadi dari masyarakat yang sifatnya humanis menjadi masyarakat mekanis. Jadi semua itu serba sudah ada ukurannya, apalagi sekarang sudah berkembang dengan era-era digital. Nah, ini yang perlu dijadikan pertimbangan. Yang kedua, hukum itu memang produk politik, tetapi dalam perspektif aliran-aliran hukum, tidak semua hukum itu harus berbentuk tertulis, tapi ada berbagai bentuk hukum yang tidak tertulis, tetapi itu ditaati. Hukum yang hidup dalam masyarakat. Nah, kalau dalam konteks aliran hukum gitu ya, ada hukum yang sifatnya living law yang bermuara kepada keadilan, tapi ada yang civil law yang bermuara kepada kepastian. Jadi dua perspektif inilah yang kemudian sekarang berkembang di Indonesia. Contoh umpamanya undang-undang tadi terlalu banyak katanya kan. Memang kita sudah mendeklarasikan sebagai negara hukum. Bukan negara undang-undang, tapi negara hukum. Maka hukum yang ideal itu seperti apa sih sebenarnya? Nah, mestinya hukum yang ideal itu tumpuannya adalah pertama nilai moral, moralitas, baik moral yang dianut oleh masyarakat maupun oleh hukum itu sendiri. Pertanyaannya adalah hukum itu untuk siapa? Nah gitu kan, hukum itu ya tergantung, tetapi pada dasarnya hukum itu harus untuk masyarakat. Kemudian negara itu yang mengatur. Sehingga antara masyarakat dan negara punya relasi yang positif. Jadi bukan kemudian atas bawah merasa negara, kemudian para amdragernya itu pelaksananya itu seolah-olah seperti Tuhan gitu. Nggak mau dikritik, nggak mau mendengar suara rakyat. Katakan hukum itu adalah sebenarnya suara rakyat gitu. Ya, tadi Prof. Zainal sudah mengatakan Indonesia sebenarnya negara hukum atau negara undang-undang sih? Itu kan yang ingat kan Prof, waktu kita diundang sama Pak Jokowi di istana, presiden saja pusing dia. Ya, ini kita sebenarnya negara hukum atau negara undang-undang gitu kan? Ya itulah ya, ternyata memang hukum itu memang harus memperhatikan
kondisi masyarakat yang ada saat ini atau Iya. jadi living law itulah yang menjadi utamanya lah Prof. Prof Zainal ya, kita melihat masih banyaknya ya produk undang-undang yang peninggalan Belanda. Ya misalkan KUHP ya. KUHP itu kan peninggalan Belanda tahun 1915. Sedangkan KUH Perdata itu tahun 1800 malah ya waktu Belanda menjajah Indonesia ya. Nah, apakah tidak ada kemauan untuk melakukan pembaruan hukum ya untuk merevisi ya, kedua undang-undang itu khususnya KUH Perdata dan Kitab Undang Hukum Pidana. Nah, bagaimana Prof Iya, Zainal melihatnya? memang kalau dalam konteks ini ya harus sudah ada langkah-langkah pembaruan itu. Nah, pembaruan hukum itu kan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada enggak pertama politik hukum, artinya political will untuk memperbaharui. Nah, untuk memperbaharui ini memang ada beberapa elemen-elemen yang harus diperhitungkan. Terutama adalah nilai-nilai apa yang akan dinormakan. Ini enggak mudah. Makanya perlu ada penelitian yang mendalam terhadap berbagai hal yang terkait dengan pembaharuan itu sendiri. Contoh umpamanya gini, akan memperbarui di dalam KUHP, umpamanya kejahatan kesusilaan, tentang overspell, umpamanya ya, perzinahan. Nah itu perlu digali berbagai perspektif nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, terutama yang diyakini yaitu agama. Nah sehingga hukum itu kemudian menjadi bagian kehidupan masyarakat itu bisa diterima dengan baik. Nah perdebatan-perdebatan seperti ini itu kan nggak gampang. Oleh karena itu memerlukan penelitian yang mendalam. Itu yang disebut naskah akademik itu. Nah, alhamdulillah sekarang kan berbagai literatur mudah didapat. Sehingga kajian-kajian yang mendalam agar arah kebijakan, artinya politik hukum itu tepat. Tidak bertabrakan dengan nilai masyarakat. Jangan kemudian pembentukan hukum karena kemauan politik sekelompok orang, tetapi justru mencederai nilai keadilan masyarakat itu sendiri. Nah, itu yang harus dihindarkan. Itu perspektif politik hukum. Yang kedua adalah perubahan di konstitusi itu sendiri. Kalau konstitusinya sudah berubah, maka otomatis politik hukumnya itu juga akan berubah. Contoh ya. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan kedaulatan di tangan rakyat. Dijalankan menurut Undang-Undang Dasar. Untuk rakyat. Untuk rakyat. Artinya kata menurut ada guidance. Nah disinilah pertarungan atau bukan pertarungan, konvergensi antara demokrasi dan nomokrasi. Artinya Indonesia meneguhkan diri sebagai negara hukum yang demokratis. Artinya perspektif demokrasi yang demikian di tangan rakyat itu tidak semena-mena dia akan lakukan, tetapi dituntun oleh negara melalui undang-undang, melalui hukum. Kalau ada yang menyimpang dari kebijakan demokrasi itu yang dihasilkan dari produk demokrasi, maka hukum itu harus bisa memberikan penilaian, bahkan membatalkan. Itu yang disebut judicial review. Sehingga lembaga peradilan itulah menjadi tumpuan untuk mencari keadilan. Karena lembaga peradilan itu adalah pengadil. Gitu. Jadi pada prinsipnya kan negara ini memang memegang peranan yang sangat penting. Ya, bagaimana untuk menciptakan suatu peraturan atau undang-undang itu yang bisa diterima oleh masyarakat. Betul. Tetapi tadi menarik yang dikatakan oleh Prof Zainal, apabila masyarakat tidak menerimanya bisa melakukan judicial review ya. Tentu bisa ke Mahkamah Konstitusi
atau Mahkamah Agung. ke Mahkamah Agung kalau yang levelnya di bawah Undang-undang. undang-undang gitu ya. Nah, oleh karena itu, dalam pembaruan hukum itu juga harus memperhatikan perkembangan-perkembangan hukum internasional, terutama hak asasi manusia. Oke. Nah, faktor-faktor itu akan mempengaruhi. Harus ada semacam pembaruan. Contoh, umpamanya dulu ada ICCPR, Oke, tuh. ya kan? Kemudian lahir undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, larangan itu. Sehingga memang setiap pergaulan internasional akan melahirkan norma-norma baru. Apalagi nanti di dalam hukum ekonomi tentang WTO itu. Betul. Maka tidak bisa menutup mata hukum itu kemudian dibuat statis gitu, tidak bisa, harus dinamis. Oleh karena itu ada yang ketiga, ada yang keempat ini faktornya, yaitu putusan pengadilan. Oke. Oleh karena hakim itu tidak boleh hanya menerapkan hukum, Oke. tetapi hakim harus berpikir panjang, Dan yaitu harus menggali. menemukan hukum. Fact finding. Fact-finding itu. Jadi bukan hanya bagaimana menerapkan peraturan, tetapi bagaimana sekarang menggali peraturan itu agar terus bersesuaian dengan perkembangan masyarakat dan dunia. Gitu. Nah, kalau kita lihat dalam menyusun suatu regulasi itu kan ada suatu prinsip ya dalam bernegara, Prof. Nah, bagaimana kalau prinsip dalam bernegara ini sebenarnya diterjemahkan dalam perwujudan untuk pembentukan undang-undang, Prof? Ya, kan bagaimanapun juga kan negara harus mendahulukan kepentingan masyarakatnya, Prof. Iya, daripada kepentingan rezim yang berkuasanya, Prof. Betul, betul. Nah, bagaimana melihat itu seperti itu? Karena sebagian masyarakat melihat ya banyaknya lahir undang-undang saat ini adalah untuk kepentingan kelompok dan golongannya. Nah, itu yang sebenarnya tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum itu sendiri. Nah, itu dia, Prof. Ya, karena undang-undang yang baik itu pembentukannya, materi muatannya itu harus digali dari kebutuhan masyarakat. Iya, betul. Tetapi juga disinkronkan dengan arah kebijakan negara. Karena negara sebagai organ kekuasaan itu memiliki kewajiban. Misalnya ya, bagaimana memberikan perlindungan kepada masyarakat. Bagaimana to respect terhadap hak konstitusi warga negara. Bagaimana dia bisa protek perlindungan terhadap hak konstitusi warga negara. Dan seterusnya. Sehingga negara dalam perspektif penyelenggaraan pemerintahan negara untuk kepentingan masyarakat itu, baik itu mengenai perlindungannya maupun pemenuhan hak-hak konstitusi warga negara dan hak asasi manusia, itu menjadi bagian penting dirumuskan dalam sebuah kebijakan. Oke. Bisa saja kebijakan itu dari inisiatif negara, tapi ini harus dikombinasikan dengan kebutuhan masyarakat. Kalau masyarakatnya belum butuh, buat apa mengatur itu? Tetapi kalau memang ini untuk kemajuan bersama, jadi tanda petiknya bersama, itu perlu negara, dan negara harus memberikan pembelajaran kepada masyarakat. Itulah yang dibutuhkan partai politik, organisasi masyarakat. Karena masyarakat yang terorganisir ini menjadi intermediate structure between state and society. Jadi mereka penghubung antara negara dan masyarakat. Sehingga dalam pembentukan hukum umpamanya, dalam bentuk undang-undang, kebijakannya, itu selalu didasarkan bukan kepentingan, kebutuhan. tapi kebutuhan. Tapi begini, Prof, kalau bicara kebutuhan, selama ini kan kita dalam menyusun atau memutuskan atau mengesahkan undang-undang selalu banyak istilahnya terlambat, Prof. Ya, begitu sudah terjadi permasalahan yang luar biasa, baru undang-undangnya atau aturannya ada. Ya, ini kan sering fenomena itu terjadi, Prof. Nah, bagaimana Prof menyikapi hal seperti ini? Ya,
kekurangannya adalah bagaimana sekarang pembentuk undang-undang itu harus terbuka. Ah. Yang kedua, mengembangkan partisipasi Nah, masyarakat. itu yang penting sebenarnya partisipasi Nah, masyarakat. karena sekarang memang aturannya Mhm. di Undang 12.11 itu partisipasi masyarakat itu sangat diperlukan. Mhm. Kenapa? Karena yang diatur ini kan masyarakat. Hmm. Nah, oleh karena itu harus dibuka lebar. Harus terjadi perdebatan yang panjang Mhm. di antara para politisi dan masyarakat. Oke. Sehingga akan menemukan nilai kebenaran itu sendiri. Baik kebenaran yang dirumuskan yang koherensial itu ke depannya, Mhm. yang masih abstrak itu, atau memperbaiki kebenaran yang ada. Umpamanya korespondensial, nilai ideal yang sudah ada dengan dikombinasi dengan realitas sosial, kemudian menemukan hal yang baru, itu masih bisa. Nah, oleh karena itu partisipasi ini memberikan satu masukan Oke. yang besar walaupun kadang-kadang tidak ilmiah. Tetapi kalau dikaji secara mendalam Oke. dengan metode-metode yang penelitian yang cukup, insya Allah itu menjadi ilmiah gitu. Oke, jadi tetap partisipasi masyarakat itu sangat diperlukan dalam kita Ya, pembuatan peraturan perundang-undangan. dan itu jangan sampai kemudian hanya formalitas. Ah, itu yang Iya, yang diundang. ya, tetapi benar-benar orang yang memberi masukan atau mengkritisi adalah lebih Iya, kebaharuan hukum dan kemanfaatan hukum itu iya, sendiri. betul. Oke. Umpamanya gini, kenapa sih DPR tidak mau memanfaat medsos? Nah, itu dia. Ya kan? Mhm. Sekarang kan era digital. Betul. Nah, sekarang dibuka aja dialog umpamanya ada RUU tentang ini. Oke. Masukan-masukan lewat medsos gak apa-apa. Iya. Nah, kemudian ada tim untuk mengkolek, mengkaji, kemudian memformulasikan itu dijadikan diskusi-diskusi yang terstruktur. Jangan alergi terhadap masukan yang didapatkan dari masyarakat melalui media sosial. Betul. Tetapi kan sekarang banyak pemerintah atau instansi-instansi itu sepertinya alergi. Ya, Ya. kalau ada masukan dari masyarakat itu seolah-olah sudah seperti menghakimi, padahal tidak. Harus kita ambil yang baiknya Betul. dan kita itu bisa didiskusikan atau bisa diputuskan untuk kebaikan peraturan atau regulasi yang akan dikeluarkan. Betul. Ya. Itu tanda-tanda seseorang atau kelompok atau kepemimpinan yang lemah Aha. adalah selalu mencari alibi. Oke. Ya, jadi harus bisa lah dikritisi lah Ya. ya. Baik Prof, terakhir Prof ya. Bagaimana Prof Zainal Arifin melihat ke depan ya, langkah-langkah apa sebenarnya yang diperlukan untuk menjadikan setiap peraturan yang dikeluarkan itu menjadi lebih baik atau bahkan peraturan yang sudah disahkan itu dapat dilaksanakan oleh masyarakat juga dengan baik. Kira-kira apa yang harus dilakukan menurut kacamata Prof Zainal Ya. Arifin? Ini harus diubah metodologinya. Jadi sekarang pembahasan itu lebih banyak mendengar dulu. Mendengar, kemudian dibuat semacam diskusi, Oke. kemudian dari situ Aha. dielaborasi menjadi sebuah nilai-nilai yang akan dinormakan. Jadi ada perdebatan yang panjang di antara politisi di DPR, kemudian ada perdebatan panjang antara masyarakat dengan pembentuknya, sehingga ada kolaborasi nilai. Itu yang penting. Oke. Nah, oleh karena itu metode ini menjadi bagian yang harus dilakukan, sehingga nilai itu nanti norma yang akan diundangkan itu nggak asing kepada masyarakat. Kan itu sekaligus sosialisasi. Sosialisasi karena Iya. efektivitasnya suatu peraturan perundang-undangan kan tergantung sosialisasinya kepada Betul, masyarakat. sehingga Ya. nanti begitu diundangkan, orang itu udah tahu, taat aja dengan itu. Oke. Baik, terima kasih Prof Zainal Arifin atas waktunya obrolan sore di
program Doktor Hukum Universitas Borobudur. Mudah-mudahan kita masih bisa untuk obrol santai berikutnya. Ya, terima kasih sekali lagi Prof. Zainal Arifin. Baik teman-teman semua, terima kasih yang sudah menonton Borobudur Hukum Channel, khususnya obrolan sore pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semua. Salam.